Tadi saya sangat terinspirasi dengan yang dikatakan oleh Pak Kiai Reza tadi. Dan saya mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri kreatifnya santri. Tapi sebelum saya ngomong contoh-contoh kreativitas tersebut, saya pengen mengomentari tentang pendidikan. Kayaknya tadi saya cerita tentang dilelepke nang kolam lele, digunduli kepalanya dan segala macam. Kalau pakai standar HAM kayaknya kejam ya. Kayaknya kejam itu. Piye mosok dihukum kaya ngono. Tapi belum lama ada penelitian. Ada penelitian begini, bahwa ilmu itu akan lebih lama nempel kalau kamu mengalami pengalaman fisik dengan mendengarkan ilmunya. Jadi kalau dimarahin bapak cuman dimarahin sama dikampleng, mesti kelingan yang sama dikampleng. Jadi kesakitan fisik itu membuat otak menjadi lebih terbuka terhadap ilmu. Itu penelitian psikologi. Dan yang kedua, tadi ada cerita bahwa santri banyak kepepet. Itu juga penelitian datang begini. Inovasi itu, kalau bahasa Inggris, aku tak melunggu bahasa Inggris lah. Obstacle is the mother of creativity. Masalah itu ibu dari kreativitas. Jadi kalau santri banyak masalah, banyak kepepet, banyak kesulitan, tidak heran kalau kreativitasnya sangat tinggi. Jadi, tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Jadi kalau ngomong santri adalah pendidikan terbelakang, salah. Justru itu pendidikan yang terdepan, karena dia menghitung semua manusia, nggak cuma kepalanya, tapi pengalamannya, kedewasaan dirinya. Itu barat baru penelitian belum lama itu mengetahui tentang efek-efek itu pada pendidikan. Jadi santri ini, Anda sudah mengalami kemajuan pendidikan, cuman belum sadar saja yang lain, kan gitu. Tapi harus dibuktikan oleh para santri dengan bukti nyata di masyarakat. Nah, saya mengalami kreativitas santri itu dengan lagu Sandaran Hati. Anda tahu lagu Sandaran Hati ya? Nggak tahu? Gombal. Gombal. Kalau lagu Leto biasanya memang kan artinya terserah. Artinya monggo, karena kamu hanya akan memiliki arti kalau itu ada hubungannya dengan dirimu. Refnya tahu ya refnya? Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Iki ngopo nek ra nyanyi iki? Iki nyanyi aku. Iki nyanyi iki. Yonggo nyanyi tenang. Saya mau bercerita dulu boleh ya? Kreativitas santri ini. Itu kan artinya macam-macam. Ada yang ngomong itu kalau anak kota itu ketika saya baru keluarkan, ketika saya baru keluar lagunya, banyak yang ngomong, oh ini lagu tentang pacaran. Tentang pacaran, sandaran hatinya adalah pasangannya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ada penerjemahan lain setelah 3-4 tahun keluar dari kalangan santri. Oh enggak, sandaran hatinya Tuhan. Teringat pada janjimu ku terikat. Sebelum lahir kita tuh punya janji sama Tuhan bahwa hanya Engkau yang ku sembah. Kemudian lahir dan hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Hanya sekejap aku hidup ini, tapi tidak akan pernah ku tinggalkan ketauhidanku kepadamu. Wah, ampuh tau kanca-kanca santri ini luar biasa. Tapi ada juga lagi-lagi dari santri karena kreativitasnya ini rodok sangat lebar. Mboten Gus, niki lagu perkawinan ini, katanya gitu. Kok iso lagu perkawinan? Tapi sebelum saya jelaskan, Anda harus tahu filosofi perkawinan. Siap, saya pengen mendengarkan. Begini, filosofi perkawinan. Saya ini dikasih tahu saya. Kawin itu butuh 2 hal, Gus. Yang penting ada surat, dan yang kedua penting ada urat. Karena kalau nggak ada dua-duanya nggak lengkap. Kalau cuman urat nggak surat, jadinya bukan perkawinan. Kalau cuman surat nggak pakai urat, garing perkawinannya. Loh, terus hubungannya apa nih sama sandaran hati? Loh, refnya itu kan ngomong tentang itu. Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Nah, terikat itu pakai surat nikah, Gus. Itu suratnya di situ. Nah. Terus
Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Itu urat Gus katanya gitu. Teror. Yo, masa saya mau menyalahkan toh? Saya cuma ngomong gini, hanya sekejap ku berdirilah ejakulasi dini. Gus ayo. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Gak apa-apa ya sebagai pengetahuan, gak apa-apa ya. Yaitu kreativitas yang memang maksud saya boleh, kan tidak membahayakan siapapun. Efeknya ada yang sakit hati, po? Nggak ada toh, efeknya tertawa, efeknya bahagia. Santri itu tahu kapan menempatkan sesuatu menjadi kebahagiaan produknya. Itu yang apa namanya, kualitas yang tidak mudah ditemui di manusia. Arep sengsara dikungkum 5 jam, hasilnya guyu. Tertawa gembira, sempet bakar lele nih kiai ini, biasa. Itu lagi stres, ketawa, outputnya bahagia. Hidup yang dicari apa sih? Hidup yang dicari bahagia. Ketika bahagiamu tidak tergantung apapun di luar dirimu, maka kebahagiaanmu akan abadi dan tidak akan tergantung apapun. Maaf, gue nyenengke banget itu. Jadi kalau sama perkawinan itu rasa ngoyo-ngoyo. Yang penting apa namanya? Yang penting tahu resikonya, tahu apa yang akan dihadapi. Perkawinan itu jajal. Ini sih manten anyar ada di sini. Weh, oh sudah berapa lama menikah? 5 bulan. Oh 5 bulan. Tahun pertama itu yang laki-laki ngomong, yang perempuan mendengarkan. Itu tahun pertama. Manten anyar. Oh pengalaman. Tahun kedua itu yang perempuan ngomong, yang laki-laki mendengarkan. Yang bahaya tahun ketiga. Yang laki-laki ngomong, yang perempuan ngomong, tetangga yang mendengarkan. Oh ngoten nggih, leres. Oh harus ganti lagi, Masya Allah. Kalau ganti lagi itu ya itu masuk pada teori gini. Perkawinan itu hanyalah perputaran ring. Ada engagement ring. Artinya apa? Cincin pertunangan. Ada wedding ring, cincin pernikahan perkawinan. Setelah engagement ring, ada wedding ring, ada boring. Setelah itu suffering, setelah itu gering, buffering, tekan-tekan buffering. Yes. Ada yang sakit hati yang sudah menikah? Enggak ya, ini guyon kok. Bisa membedakan mana guyon, mana serius. Nah, sekarang tak masuk ke itulah, ke tema yang saya dititipi untuk ngomong tentang kebangsaan. Kita sering ngomong suku, bangsa, negara, negeri. Tahu nggak sih bedanya? Apa bedanya? Nyenengke gue, nek sudah meneliti. Bedanya apa sih? Kalau kata-katanya beda, pasti dia mengandung konsep yang berbeda. Kalau konsepnya sama, ngapain dua kata-katanya? Pasti berbeda. Nah, gini, suku adalah sekumpulan manusia yang berkelompok berdasarkan darah, berdasarkan kedekatan genetik. Makanya ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Batak, macam-macam ya. Suku itu salah satu penanda utamanya adalah kedekatan secara darah. Nah, bangsa itu lebih besar lagi konsepnya. Bagaimana sekelompok mendefinisikan dirinya karena kesamaan konsep. Karena mereka setuju untuk membuat sebuah society, untuk membuat sebuah kelompok. Jadi ada bangsa Indonesia, bangsa Melayu. Bahkan bangsa Jawa juga ada sebenarnya. Karena Jawa juga lebar dan bermacam-macam. Negara itu adalah sebuah bangsa yang sudah di-manage. Ada manage-nya, ada manajemennya. Jadi namanya negara. Nah, orang-orang yang di-manage negara jadilah negeri. Kan konsepnya beda semua itu. Jadi tapi ada kesamaan dalam semua konsep itu. Ada suku, bangsa, negara, negeri. Itu pasti ada orangnya, itu kata sambungnya. Nek ra ono wonge nggak akan ada suku, nggak akan ada bangsa, nggak akan ada negara, nggak akan ada negeri. Betul? Nah, jadi kalau tadi saya ditanyain bagaimana toh cara membangun bangsa?
Karena bangsa adalah terdiri dari orang-orangnya, jadilah dirimu yang sesungguhnya. Jadilah manusia yang mengetahui potensi, yang mengembangkan potensimu semaksimal mungkin. Otomatis itu kamu akan membantu bangsa, akan membantu negaramu. Kenapa? Karena negara dan bangsa terdiri dari dirimu. Kalau seluruh badan ini selnya sehat, badannya sehat nggak? Iya. Kalau ada satu aja yang sakit, sakit ya. Nah jadi bagaimana? Jadilah kamu sel-sel bangsa yang kreatif, yang sehat, yang tahan banting, nggak gampang masuk angin, nggak ribut sendiri. Kalau diantara teman satu bangsa malah bunuh-bunuhan sendiri, jadinya kayak leukemia, di mana badannya justru memakan badannya sendiri. Tapi saya tidak khawatir dengan Indonesia karena Indonesia punya banyak santri. Dan posisi santri tadi adalah mengayomi masyarakat, di mana dia bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nek ngomong karo cah cilik, ya ngomongnya celat. Bukan berarti dia bodoh tidak bisa ngomong, tapi dia menyesuaikan ngomongnya celat karo cah cilik. Ngomong karo asu, ya jegok. Ada yang pernah? Orang tahun jajal ya berarti. Kalau nek ketemu asu belajar assalamualaikum ini gue coro asu. Jawab mesti. Orang tahu jajal bae itu masalahnya. Tapi paham maksud saya ya. Nah, tadi satu poin yang dikatakan oleh Pak Yai tadi, bahwa di masyarakat dia menampung, santri menampung dan berani menjadi. Berani menjadi apapun, itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Kalau kita mau belajar, kita belajar dari semut. Semut yang sangat dihormati sama Nabi Sulaiman pas ada semut langsung berhenti toh, ngopoi barang cilik segini, karena dia mengandung pelajaran luar biasa di situ. Saya tanya, di sini ada yang pernah pelihara semut? Guyu ya, malah semutan. Semut itu dipelihara menarik. Gini, apa? Semut itu tatanan masyarakatnya rapi atau tidak? Rapi ya, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi tentara, ada yang jadi petani bahkan. Ada betapa semut yang memang menumbuhkan fungus, menumbuhkan jamur untuk dimakan oleh masyarakatnya. Nah, kira-kira dalam semut itu ada itu enggak? Ada menteri tenaga kerja gitu enggak? Oh, Rano Kang Hanif ya gini, orang Kang Hanif. Kita kira-kira ada presidennya enggak semut itu? Siapa presidennya? Ratunya ngatur enggak? Kamu jadi tentara, kamu jadi enggak. Ratu pada semut tugasnya adalah reproduksi, di mana dia yang memproduksi komunitas semut tersebut. Tapi bagaimana caranya mereka ngatur? Kok bisa jadi tentara, kok bisa jadi petani, kok bisa jadi pekerja? Ngaturnya gimana? Wong nggak ada kementeriannya kok. Hah? Menurut penelitian, aku tak ngomong penelitian menahi, semut hanya melakukan dua hal. Satu, silaturahmi. Yang kedua, berani menjadi. Nah, yang dikatakan ini tadi, berani menjadi. Anda kalau melihat semut setiap ketemu temannya salaman nggak? Ya toh, salaman, silaturahmi itu. Itu tenan silaturahmi. Oke silaturahmi, salaman. Terus kemudian begini, dia ngitung, dalam tanda petik ngitung lah. Kalau aku salaman sekitar 30 kali, kalaupun penelitian itu kalau tentara itu sekitar 64 kali. Kalau saya salaman sekitar 64 kali nih, nggak ada tentara, berarti tentaranya kurang. Saya berani menjadi tentara. Kalau salaman 30 kali nggak ada petani, saya berani menjadi petani. Sehingga keseimbangan dalam society semut tersebut menjadi terjaga. Dan ketika keseimbangan terjaga, komunitas itu akan tumbuh dengan subur. Nah, para santri bukan punya mimpi menjadi karir, tapi berani mengisi kekosongan dalam masyarakat. Bisa memberi warna yang kurang dalam pelangi. Wah, istilahnya gitulah. Jadi kalau pelangi tanpa warna hijau kan tidak lengkap. Pelangi tanpa warna merah tidak lengkap. Nah, santri adalah orang yang punya kemampuan untuk bisa menjadi yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Hanya modal kuitok, berani menjadi dan menjaga silaturahmi, sudah bisa menata tatanan kehidupan bermasyarakat. Mungkin saya nggak panjang-panjang itu aja. Apa sing ditunggu ket mau nyanyi. Nah, aku ngomong ora dirungokno.
Sing dirungokno nyanyine.